ini loh yang kalah berkali-kali ini loh, sampai 3 kali kalah ini loh. Yang awalnya dukung Pak Prabowo 2 kali, kemudian dukung Anies kalah. Nah ini dia ini. Mereka ini tidak rela jika Indonesia ini berada di tangan orang selain yang mereka dukung. Mereka udah kalah berkali-kali, mereka maunya apa? Negara kita hancur. Mereka inginnya apa? Bukan hanya Gibran, tapi Pak Prabowo. Inginnya pemerintahan ini diganti semua. Itu agenda mereka ya? Agenda mereka tahu dari mana? Iya, saya bisa membaca itu. Saya bisa baca itu karena saya kan pernah ada di bagian di dalam bagian dari ormas terlarang, Bang. Yang saat ini bergabung ke kubu mereka itu kan. Oh iya. Apakah itu HTI atau FPI? Ibu pernah di situ? Jadi dulu itu sebelum FTI dan HTI itu besar, saya ada di grup mereka. Kenapa saya terbongkar siapa sebenarnya dalang persekusi Kristen Indonesia di Indonesia ya. Nah, yang kali ini kita akan saya akan memberikan teman-teman saudara-saudara gereja YouTube seorang ibu yang berani yang membela keadilan, kebenaran, kebaikan dan Pancasila ini patut dicontoh gitu ya, dihormati, didukung dan dijaga oleh pemerintahan dan masyarakat luas. Yang ada di Indonesia hanyalah topeng yang berpura-pura bersikap nasionalis di depan Undang-Undang Dasar 1045, akan tetapi motifnya jelas ya, bahwa yang mereka inginkan adalah mendirikan negara syariat ya. Sebab itulah dasar utama dari akidah penyebaran agamanya itu ya. Tanpa berlama-lama, bantu klik tombol subscribe. Yang belum subscribe saudaraku, dukung channel ini biar sampai 1 juta subscriber. Terus kita menyuarakan suara rakyat jelata yang selalu dianggap minoritas ya. Tanpa berlama-lama, mari kita saksikan dulu video berikut ini. Kenapa saya dimasukkan ke grup mereka? Karena saya adalah debater. Saya berangkat dari seorang debater tahun 2006. Saya pendebat agama dulu itu. Oh, dari debater itu ya, dari ibu pendebat ya? Pendebat agama. Jadi saya mempelajari agama Nasrani, Al-Quran. Saya jadiin satu, saya ngelawan mereka yang menghina Islam. Dulu begitu. Akhirnya nama saya terkenal, saya dimasukkan ke grup HTI dan FPI. Dan emang ibu sempat menjadi anggota HTI waktu itu? Bukan anggota, jadi saya memang dimasukkan ke situ. Dulu kan belum besar, Bang. Tapi tidak ada semacam baiat? Nggak ada baiat. Oh, di HTI nggak ada baiat ya? Nggak tahu deh. Saya nggak tahu, karena saya belum pernah dibaiat. Saya dimasukkan ke grup besar mereka. Jadi di grup itu tuh ada MUI. Oh, ada MUI? Ada MUI, ada HTI, ada FPI, semua gabung jadi satu. Saya salah satu di situ sebagai debater yang paling keren lah saat itu. Sekitar tahun berapa itu? Tahun 2006. 2007. Oke, 2006 itu masih di eranya Pak SBY ya. Pak SBY. Yang pada saat itu memang Pak SBY sangat bersahabat dengan kubu yang membawa politik agama seperti itu ya kan. Nah, apa yang ibu ketahui, apa yang mereka bicarakan dan apa yang mereka rencanakan agenda-agenda politik HTI ini pada saat itu? Jadi agenda mereka yang pertama mendirikan DPR-DPR, DPRD-DPRD membuat syariah Islam. Jadi mereka ingin memasukkan syariat Islam ke semua wilayah yang ada di Indonesia itu. Makanya mereka mulai berhasil bikin di Banten, ingat nggak Bang? Perda syariah Islam. Oh ya, perda syariah. Itu kesuksesan mereka tuh kala itu. Kubu-kubu itu mereka bikin di Perda Banten. Kalau di Aceh kan mereka sudah aman lah. Di Aceh memang ini kan, memang syariat Islam kan basicnya, makanya disebut daerah istimewa. Di Banten mereka sukses. Kemudian ada beberapa daerah lah mereka bisa menyusupi anggota DPRD-nya untuk bikin perda syariah. Yeah. Mereka sukses. Dan ini rencananya kalau di tiap-tiap daerah sudah ada perda-perda syariah, mereka harus menguasai Indonesia. Jadi ini kecil-kecil dulu nyusupin. Apa tujuan akhirnya itu, Bu? Negara khilafah. Negara khilafah. Itu nggak sekedar pepesan kosong, tuh bener itu serius. Bener, Bang, serius. Dan mereka ada yang mendanai dari asing. Ada yang mendanai dari London.
Oh, kalau dari London kan kantor pusat HTI kan memang di situ. Hizbut Tahrir kan memang kantor pusatnya di London. Nah itu dia. Dari situ mereka dibiayai. Kenapa HTI disuruh berfokus di Indonesia? Karena di Indonesia itu penduduk Islamnya terbanyak. Makanya dianggapnya lebih mudah untuk membuat negara ini ya seperti negara Islam gitu. Awalnya kan mereka orang-orang asing itu Bang mengira Indonesia itu kan negara Islam awal-awalnya. Bahkan saya pernah ngobrol dengan teman-teman itu, saya juga ada komunitas kan dengan teman-teman mancanegara itu. Oh kamu itu di Indonesia itu negara Islam? Bukan. Negara republik, demokrasi dasarnya. Bukan Islam. Tapi kan itu negara umat Islam paling banyak, tapi kita bukan negara Islam. Nah atas dasar itulah makanya orang-orang asing itu ingin HTI itu bercokol di Indonesia. Dan mereka udah banyak banget Bang. Jutaan ada di Indonesia. Nah, ketika Pak Jokowi kemudian menganggap itu sebagai ormas terlarang, apa yang menjadi catatan Ibu DJ saat itu? Apakah artinya mengkonfirmasi iya wajar kalau ini dilarang? Dan sampai tahun berapa Ibu masih terlibat di sana, di grup itu maksudnya? Nah, di grup itu saya akhirnya menyadari bahwa ini kayaknya komunitas nggak benar juga gitu. Karena pas sedikit-sedikit bicara makar, sedikit-sedikit bicara kudeta, sedikit-sedikit demo, sedikit-sedikit ini. Bahkan mereka menyebarkan selebaran-selebaran untuk menolak gereja lah apalah. Ini menurut saya kayaknya wah ini nggak beres ini. Akhirnya saya keluar di tahun 2011. 2011 saya udah keluar dari grup itu udah. Berarti ada 5 tahun nggak Ibu bersama? Dari 2006 sampai 2011 5 tahun. Cukup lama ya? Lama sekali, lama dan saya lumayan saya donatur saya di situ. Oh. Jadi kalau ada kegiatan apa demo ya saya donaturnya, makanya saya dirangkul bener sama mereka. Dan Bang tahu nggak, waktu saya mendukung Bapak Jokowi 2014 itu teman-teman saya yang ada di grup itu neror saya setiap hari. Kamu bajingan, kamu dulu, kamu. Oh. Karena mereka nggak mendukung siapa Bu waktu itu? Waktu 2014 itu Prabowo. Hatta berarti Hatta, ya. iya. 2 periode mereka mendukung Pak. Karena PKS di situ. Karena ada PKS. Kan PKS itu partai yang mengakomodir mereka. HTI ini. HTI dan FPI. Yang berbahaya menurut Ibu HTI atau FPI Bu? Bagi kepentingan demokrasi kita, bagi kepentingan ideologi kita. Dua-duanya bahaya. Dua-duanya bahaya. Cuma kalau HTI ini lebih berbahaya dari FPI. Karena HTI ini kan mereka benar-benar pilihan orang-orang yang militan. Militan banget ini di HTI. Kalau FPI kan dia gerombolan preman-preman yang dipakein jubah. Oh, bedanya di situ. Bedanya di situ. Kalau HTI benar-benar militan, benar-benar muslim yang taat, yang militan, yang dicuci otaknya setiap hari itu HTI. Kalau FPI ada keinginan juga negara khilafah gak Bu? Ya sama. Sama juga. Karena orang HTI juga ada di FPI kan. Oh. Kan mereka dulu ada FUI namanya. Iya FUI ya. Ingat. Banyak Bang dulu ormas-ormas Islam itu mereka jadi satu. Nah, kalau kita lihat salah satu bahkan sebagian besar ya orang-orang yang terkait dengan ijazah palsu ini ya kan, bahkan salah satu pengacara mereka itu kan jelas-jelas tuh orang HTI ya, Merkosinuddin itu. Apakah mereka sekarang ini memang sedang memanfaatkan kendaraan ini lewat Roy Suryo sebenarnya? Iya. Bagaimana Iya. Ibu membacanya nih? Ketika Ibu paham bahwa HTI itu sejelek itu memang niatnya, artinya kan niat dia kan memang sudah bisa dianggap itu niat yang dari dirinya sendiri itu sudah ada niat makar. Iya kan? Iya. HTI itu kan begitu. Iya. Ingin merubah konstitusi, Betul. ingin merubah dasar negara Iya. menjadi negara Islam kan begitu. Bahkan mengharamkan Pancasila. Ada semacam doktrin seperti Ada. itu Bu ya? Iya. Bendera haram, Pancasila haram, UUD 45 haram. Oh. Mengharamkan semuanya. Jadi kalau kalian masih hidup di negara yang masih berdasarkan Pancasila, benderanya merah putih, kalian murtad, haram kalian. Akhirnya berbondong-bondong orang mendukung PHT untuk merubah itu semua supaya nggak masuk neraka gitu Bang. Kan mereka doktrinnya nakut-nakutin neraka. Nah, kenapa Bu ya? Orang-orang kayak Pak Fahrul Razi, kayak Pak Sunarko, ya para purnawirawan itulah ya.
kok sekarang bersimbiose dengan mereka? Apakah hanya karena mereka dulu pernah ada di kubu Anies Baswedan? Jadi punya sakit hati yang sama, punya kepentingan yang sama, ya. Termasuk juga bahkan yang intelijen pun menjadi konyol begini kan sikapnya. Masa intelijen memberikan analisa terbuka ke publik, kan itu konyol, kan gitu loh. Iya. Gimana Bu? Jadi begini, para purnawirawan kenapa bergabung dengan FPI HTI? Karena menyangka bahwa FPI HTI itu masih banyak pasukannya. Oh, Mereka menyangka mengira ya. Mengira. Kan mereka butuh people power. Selama ini kalau mereka ngomong revolusi people power. Yang punya people power siapa mereka sekarang? FPI HTI itu masih banyak. Walaupun sudah dibubarkan itu masih banyak Bang. Oh iya. Masih banyak akar-akar. Bahkan mereka punya sekolahan. Mereka punya universitas. Mereka udah mengakar kemana-mana itu. Makanya mereka berafiliasi dengan mereka. Oh itu. Iya. Itu membuat mereka merasa yakin. Karena mereka merasa punya masa. Betul. Dan abang tahu kan ada gerakan rakyat sekarang yang lagi ormas gerakan rakyat yang di dalamnya ada Anies Baswedan. Nah itu orang-orang itu. Oh iya kan katanya mau Armin mau lagi mendirikan ormas. Oh ternyata ormas itu. Ormas itu ya orang-orang itu. Berarti ormas itu sebenarnya adalah mantan HTI dan FPI yang ada di situ. Rata-rata. Berarti bisa dikatakan ormas yang akan didirikan Anies Baswedan ini adalah representasi dari ormas terlarang yang sudah dibubarkan Pak Jokowi. Betul. Apakah pemerintah akan mengizinkan seperti itu Bu? Walaupun mereka di atas kertas ya agar mendapatkan izin ya kan terdaftar dan seterusnya dari pemerintah, dasar negara Pancasila. Padahal itu hanya teks saja, tapi jiwanya Ibu yakin? Yakin saya. Itu kan hanya kulit aja. Oh. Mereka bilang gerakan rakyat lah apa namanya kan. Karena apa? Selama ini kan Apa Bu nama ormasnya Bu? gerakan rakyat kalau nggak salah. Gerakan Rakyat. Kan selama ini FPI yang dibubarkan, HTI dibubarkan, mereka pengen bikin lagi ormas baru dengan nama FPI yang tadinya Front Pembela Islam. Pembela Islam jadi Front Persaudaraan Islam, Persatuan Islam, tahu kan ditolak sama Kemkumham karena ketuanya kan masih si Rizik. Akhirnya mereka membuat sebuah ormas yang besar yang di dalamnya mungkin tidak ada Rizik, tidak ada ini, tapi tetap saja dengan visi misi sama seperti mereka ini. Nah, Ibu melihat ormas gerakan rakyat yang konon katanya akan dipimpin oleh Anies Baswedan ini adalah berarti Anies sadar bahwa dia sedang merepresentasikan bagian dari HTI. Apa bisa dibaca seperti itu? Saya bacanya begitu. Makanya berbahaya Anies Baswedan ini. Menurut saya Bang. Berarti Anies punya pemahaman di kepalanya sebenarnya di dalam hatinya dia bersepakat dengan agenda-agenda dan tujuan-tujuan dari Hizbut Tahrir Indonesia itu yang sudah terlarang. Misalnya HTI kan akan akan mengharamkan Pancasila. Berarti sejatinya seorang Anies Baswedan bisa dikatakan sepakat dengan ide itu. Menurut Bu Diji. Ketika Anies Baswedan dicalonkan menjadi presiden, dia pun diam saja ketika disebut Imam Mahdi. Abang tahu nggak maksudnya penyebutan Imam Mahdi itu apa? Gimana Bu? Maksudnya gimana? Imam Mahdi, ketika seseorang disebut Imam Mahdi itu kan artinya ada sebuah baiat. Siapa yang membaiat seseorang menjadi Imam Mahdi? Ya Hizbut Tahrir. Bendera hitam. Itu kalau lihat kisah-kisah Rasulullah, nubuatan Rasulullah, nanti akan muncul bendera-bendera hitam berbaiat menunjuk seseorang Imam Mahdi. Artinya apa? Dari sini saja gambaran ini saja kita udah tahu Anies Baswedan itu ke arah mana. Kenapa Anies Baswedan mau mengambil langkah-langkah politik yang sangat berbahaya itu Bu untuk keutuhan NKRI? Berarti Anies bisa dianggap orang yang berbahaya secara politik dan ideologi buat Republik ini. Tapi gini, Anies Baswedan ini lumayan cerdik. Ketika orang menganggap dia itu bagian dari FPI dan HTI, dia mulai cerdik. Dia dekati pendeta-pendeta, dekati wihara-wihara, sampai dia pernah dibaptis menggunakan nama Yohanes. Dia cerdik. Ingin menyingkirkan tuduhan orang bahwa saya FPI HTI. Karena saya pun toleran dengan beberapa agama. Dia cerdik. Apa tujuan dia cerdik itu menurut Bu DJ?
sebenarnya Anies Baswedan ingin mengakomodir kekuatan yang ada di FPI dan HTI, tapi dengan mengubah mindset rakyat Indonesia bahwa dia itu FPI dan HTI, sehingga dia mengkamuflase itu semua dengan dia mendekati pendeta lah. Itu di gerakan rakyat tuh ada pendeta juga di situ. Oh, untuk mengkamuflase sebenarnya. Artinya orang-orang yang plural yang ada di gerakan rakyat ini seolah-olah ini bukan politik identitas, politik agama. Ini adalah rakyat. Ada segala agama di sini. Iya. Itu hanya strategi, taktik. Pada saatnya nanti kalau mereka menemukan jalan, mereka akan menyingkirkan itu. Menurut Budi J. Dari ibu kan 5 tahun loh di sana. Mereka akan menyingkirkan itu. Mereka Mereka akan melakukan apa saja demi menguasai Indonesia. Udah itu titik. Menguasai Indonesia dengan dasar Islam. Betul. Melakukan apa saja. Mau itu kebohongan, mau itu fitnah, mereka akan melakukan itu. Yang penting bisa menguasai Indonesia. Bagaimana dengan orang-orang yang non-Islam yang diajak sekarang? Ketika itu sudah tercapai misalnya, apa yang akan mereka lakukan? Ya ini perlu dipertanyakan nih pendeta-pendeta yang masuk itu. Apakah dia memahami itu apa enggak? Bisa jadi mereka nggak tahu. Bisa jadi mereka tahu atau bersekutu juga atau cari aman. Kan ada beberapa pendeta yang cari aman. Takut dipersekusi. Dulu kan FPI begitu kecil. Oh, karena takut dipersekusi. Berarti bisa dikatakan siapa yang ngibulin ini sebenarnya kan begitu. Siapa yang dikibulin dan mengibuli kan gitu loh. Iya, makanya nih negara harus waspada menurut saya. Terhadap gerakan-gerakan kamuflase ini harus waspada. Apalagi di dalamnya ada mantan jenderal, ada GAM. GAM udah mulai muncul ini. Menyebut-nyebutkan saya panglima GAM. Itu ngeri sekali, Bang. Kalau udah kayak begitu, harusnya negara mulai waspada. Karena saya kan pernah di dalamnya, kemudian saya pernah menjadi target untuk dipersekusi oleh mereka. Nama saya masuk ke daftar orang yang dicari HTI. Karena ibu kemudian keluar ya. Betul. Saya nomor 11. Maunya mereka sebenarnya ibu tetap bertahan di dalam. Maunya mereka saya berhenti, tidak usah ngomong. Gak usah ngomong apa-apa tentang FPI, HTI, saya harus suruh diam. Makanya nomor 11 saya masuk target mereka. Dan sudah dilakukan. Saya pernah dipersekusi, Bang. Oh iya? 30 orang datang ke kantor. Ke kantor ibu? Mereka mau culik gitu maksudnya? Enggak, mereka alasannya pengen ketemu, mau bicara soal perburuhan. Karena saya paham juga tentang buruh. Iya. Ternyata enggak. Mereka bicara tentang status-status saya di medsos. Ungkapan-ungkapan saya tentang FPI, HTI. Mereka bicara itu. Ibu dong. Ini orang siapa kok tahu ngomong tentang status saya di Facebook, status. Ternyata mempersekusi saya. Emang ibu mau diajak keluar kantor gitu oleh mereka? Mereka datang. Kebetulan orang-orang itu orang kantor saya, Bang. Sebagian besar orang kantor saya. Berarti sudah Orang tersusup sejauh itu ya mereka? Di kantor sudah saya menyusup kemana-mana. FPI, HTI banyak sekali. Itu waktu, ingat nggak demo 212 itu? Itu sebagian besar karyawan kita tuh keluar untuk ikut demo, Bang. Dan diizinkan oleh manajer-manajer kita. Manajer-manajer kita pun tersusupi, terdoktrin oleh HTI, FPI. Di kantor kita. Bagaimana pada saat itu Budi J bisa lolos dari persekusi mereka? Yang notabene juga banyak teman kantornya pada saat itu. Kan saya dilindungi di kantor karena aset negara. Jadi saya langsung calling security. Calling security dan saya minta CCTV-nya dicek. Ini orang persekusi saya dan orang-orang langsung ditindak. Langsung dikasih SP semuanya. Nah, melihat ternyata pembubaran atau dianggap terlarangnya FPI dan HTI yang sekarang ini seolah-olah mereka mendapatkan angin dengan gerakan-gerakan dari pemakzulan, ya kan, kemudian ijazah palsu, seolah-olah mereka punya wadah gitu ya Bu ya, untuk mengartikulasikan lagi ya paham-paham mereka, punya wadah untuk menteror publik, ya kan, dengan seperti yang Budi J bilang, mereka menghalalkan segala cara. Iya. Artinya mereka menyampaikan dusta, ujaran kebencian, hasutan,
itu bagi mereka halal kan? Halal. Ini yang terjadi saat ini. Betul. Tujuannya kan sebenarnya bukan untuk untuk mencari kebenaran tentang ijazah bayu, bukan itu. Tujuannya hanya ingin membuat gaduh, membuat kacau, tujuannya itu. Tujuannya bukan untuk yang orang Pak Jokowi ijazahnya ntar ketahuan lalu, enggak. Hanya ingin bikin gaduh, bikin ribut. Makanya mereka akan terus-menerus mengeluarkan isu-isu fitnah-fitnah. Mereka berharap kalau negara kita gaduh, kacau, pemerintah terganggu, mereka bisa masuk lebih cepat. Berarti kan memang benar sasaran mereka sebenarnya ingin mengkudeta, ya kan, kudeta merangkap. Mereka sebenarnya dari pemazulan, ya kan, yang seolah-olah orang fokus, mereka tuh hanya fokus ke Wapres, padahal sejatinya mereka ingin melengsarkan Pak Prabowo juga. Negara ini pengen dia bubar kan mereka. Nah, menurut Bu DJ, Prabowo Gibran ini kan menang mayoritas cukup telak ya, 58% itu kan telak gitu loh. Lawannya kan 16% dan 24%. Dan mereka nggak satu DNA lah ya, partai yang kalah ini. Dengan mobilisasi massa, ya, komunikasi publik yang ada yang seolah-olah dirijennya ini, ya kan, yang gimana-mana isu ijazah palsu, isu pemazulan itu terus ada di podcast, di story-story, cerita-cerita yang ada di sosial media tanpa henti, ya. Bagaimana respon yang 58% ini menurut Ibu? Benar-benar ular tidur atau jangan-jangan teman-teman 58%-nya sudah mulai juga terjaga dan kemudian sedang berkonsolidasi juga untuk mencoba membentengi, ya, orang-orang yang ternyata punya agenda nggak hanya sekedar untuk menjelekan Pak Jokowi, tapi lebih dari itu. Bagaimana Ibu menilai teman-teman yang 58% ini? Justru ketika mereka terus-menerus menggoreng-goreng isu, membuat gaduh negara, yang 58% yang tadinya tidur karena menang, nyenyak, tidur nyenyak, terbangun juga mereka. Udah mulai terbangun. Dan teman-teman saya yang tadinya nggak aktif di media sosial udah mulai nelponin saya, ini gimana sih Mbak DJ kok begini. Mereka sudah mulai tersadar bahwa negara kita ini memang sedang dibuat kacau. Dan pemerintahan Prabowo Gibran sedang diacak-acak, ingin dibuat nggak fokus untuk program-programnya Pak Jokowi, nggak fokus-fokus lagi. Nah, mereka ini ketika membuat sebuah kegaduhan di negara kita, mereka berharap bahwa kegaduhan ini akan menyebabkan negara kita hancur lebur, yang 58% beradu dengan yang 16 dan 24% ini. Mereka akan gaduh, mereka akan berseteru, tidak hanya di medsos tapi juga di dunia nyata. Mereka menginginnya begitu. Sekarang ini kekuatan-kekuatan mereka, Bang, HTFI disuruh diam dulu. Kalian diam di masing-masing base camp. Ada tiap-tiap daerah tuh ada, Bang. Mereka punya base camp, disuruh diam. Nanti kalau sudah mulai ada letusan-letusan dari yang 58% ini, mereka bergerak. Ini serius, Bang. Makanya negara kita ini, terutama intel harus mulai. Jadi mereka ada base camp itu di setiap kota. Waktu di Malang, Abang sampai mengira nggak sampai DPRD dilemparin api, dibakar, itu siapa mereka itu? Ya itu yang mereka bangunkan di situ. Malang bergerak, Aceh, bangun, mereka bikin ribut, ngeri, Bang. Dan gerakan rakyat, ormas gerakan rakyat ini mungkin akan menjadi kendaraan besar mereka. Sekoci-sekocinya base camp yang ada di tiap kota ini ya. Mereka udah punya banyak sekali pasukan. Berarti menurut Bu DJ, apa dong kerja badan intelijen kita selama ini? Kok tidak bisa cegah tangkal? Tugas intelijen kan begitu. Sebenarnya mereka sudah tahu. Cuma kan memang tidak bergerak. Jadi kalau tidak bergerak nggak bisa ditangkap, Bang. Oh. Tapi sudah dalam pengawasan mereka ini sebenarnya. Ibu yakin ya aparat kita sudah mengawasi mereka, sudah tahu titik-titik pos base camp ini
di mana alamatnya, siapa ketuanya itu sudah tahu, Pak. tahu semua, Mbak. Sudah terdeteksi semuanya. Sudah terdeteksi semuanya. Jadi kalau itu bergerak, ya tim kita mungkin udah ada di situ yang ngawasin. Kan saya ada teman juga, Bang. Oh, Ibu ada teman juga ya. Nah, kira-kira Anies Baswedan ini ya, terakhir ini Bu ya, Anies Baswedan kok mau ya Bu memimpin ormas yang jelas-jelas ya itu representasi dari 2 ormas terlarang yang sudah dibubarkan oleh pemerintah. Apa tujuannya sebenarnya? Apakah dia menganggap inilah saatnya dia kembali turun ke politik praktis lagi, karena selama ini kan memang nggak ada kendaraan, nggak ada juga yang memberikan tumpangan di partainya, ya kan? Apakah ini Anies memang berhasrat lagi untuk tarung di 2029? Udah pasti. Udah pasti. Dia sangat berhasrat untuk menjadi pemimpin. Apalagi dia ini orang yang senang sekali kalau diangkat-angkat gitu. Jadi gerakan rakyat ini, ormas ini, memang sengaja dibuat untuk mendukung Anies Baswedan menjadi calon presiden yang akan datang. Anies punya niat menjadi presiden tidak hanya sekarang-sekarang ini, Bang, dari dulu. Dari dulu. Hanya saja kan dia memang elektabilitasnya dulu itu kan belum kelihatan. Tapi kan nama dia sudah mulai muncul di tahun 2000-an tuh udah mulai muncul nama dia. Tapi kan jelek nama dia. Dulu Anies itu namanya muncul sebagai apa? Sebagai Islam liberal. Itu ada catatannya waktu saya masih gabung dengan HTIP. Itu Anies tuh masuk daftar Islam liberal tuh Anies Baswedan. Terus ada lagi tuh ulama-ulama NU itu masuk Gus Dur. Masuk ke dalam Islam liberal. Catatan saya dulu waktu masih di FPI HTI, orang-orang yang dicatat sebagai Islam liberal yang patut diawasi. Tapi sekarang Anies bisa melebur dengan mereka. Coba. Artinya apa? Memang Anies sebegitu besarnya keinginan dia untuk menjadi presiden di Republik ini. Sementara dia tidak punya partai dan dia tidak mau keluar modal sedikit pun dalam bermain politik di Indonesia. Kalau Pak Jokowi kan masih bermodal, masih ngeluarin modal waktu jadi gubernur. Ratusan miliar, karena Pak Jokowi kan orang kaya. Kalau Anies sama sekali nggak punya modal, bukan nggak punya duit, tapi dia nggak mau keluar duit. Sehingga siapa saja yang mau membantu dia untuk naik, ya dia ikutin tanpa berpikir panjang. Kira-kira kalau kalian, apa pandangan kalian dari video ini, saudara-saudara ya? Ayo ramekan, silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, ramekan ya. Biar makin banyak, biar sampai ke orang-orang yang ini dan membaca komentar-komentar kalian. Kita berdiskusi juga di kolom komentar. Ayo ramekan kolom komentar, jangan malu-malu. Ayo ramekan 1000 komentar satu video ya, paling tidak ya. Itu aja dari saya teman-teman. Kenapa 1000 komentar Bang Leo? Ya biar direkomendasi sama YouTube. Dan akhirnya seperti kemarin Mas Wapres melihat video kita gitu kan. Akhirnya pihak pemerintahan melihat video kita dan diresponi. Itu saudara-saudaraku ya. Itu yang penting, jangan cuma nonton ya. Ayo bantu berkomentar di kolom komentar ya. Itu dari saya, terima kasih karena kalian sudah menemani dari awal sampai akhir video ini. Saya pamit, Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you all. Ayo berpartisipasi dalam kebaikan bersama Yayasan Cipto Pelito Kasih. Mari kita bersama-sama memberikan sedikit berkat dan menyisihkan sebagian dari yang kita miliki untuk mendukung rumah Yayasan Cipto Pelito Kasih. Yayasan ini membimbing dan mengajarkan 30 anak-anak yang membutuhkan bimbingan dan pendidikan. Dengan partisipasi saudara, kita dapat memberikan harapan baru dan masa depan yang lebih baik bagi mereka. Tidak perlu banyak, bahkan bantuan kecil saudara sangat berarti bagi anak-anak ini. Mari kita ambil bagian dalam misi mulia ini dan bersama-sama membawa perubahan yang positif dalam kehidupan mereka. Kami percaya bahwa setiap kebaikan yang Anda berikan akan dibalas berlipat ganda. Tuhan Yesus memberkati saudara semua yang telah berpartisipasi dalam mendukung rumah Yayasan Cipto Pelito Kasih.